Bab 421 banding 419 Royal 1. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang, wanita Cukin, tentu saja aku harus menyiksanya. Guyu mencibir, bawa aku ke sana. Guye, apakah kau akan diikuti? Lulia bertanya dengan ragu, Cukin sangat kuat. Tidak peduli seberapa hebatnya dia, hanya ada beberapa orang. Meskipun wanita di sekitarnya berbakat, tetapi mereka masih sangat muda, mereka mengikutiku dan aku akan segera menyadarinya. Guyu berkata dengan sangat arogan, terlebih lagi, ada banyak orang yang bersembunyi di halaman ini. Anbu yang kuat, dan dilengkapi dengan pemandu jiwa pemantau, mustahil bagi seekor lalat untuk terbang keluar. Ya, Lulia mengangguk. Setelah itu, Guyu dan Lulia membuka terowongan rahasia di ruangan itu dan berjalan di sepanjang terowongan menuju ruang bawah tanah yang gelap. Di ruang bawah tanah itu, ada pembunuh dari Anbu Sekte Roh Kudus. Ketika mereka melihat Guyu, mereka semua berteriak bersama, Guye. Dapat dilihat bahwa saat ini tubuh yang anggun sedang dikunci di tiang kayu di depan Guyu dan Lulia. Orang itu, dengan penampilan yang sangat cantik, dengan sepasang tanduk naga di kepalanya, adalah Longling yang hilang. Kamu, apakah kamu penatua Roh Kudus? Tentu saja, Longling mengenal Guyu, dan dia berkata dengan sedikit ketakutan ketika dia menatap mata Guyu yang penuh dengan asteris. Sangat cantik, Guyu tidak menjawab Longling. Melihat wajah dan tubuh Longling yang cantik, dia tersenyum tipis. Di tangan, ambil Lanjinger. Hah, Cukin, kau ambil Lanjingerku, dan aku juga ingin mengambil wanitamu. Kata Guyu, melemparkan tatapan tajamnya pada Guyu, dan mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi Longling. Kau, beraninya kau, Longling berkata dengan heran, Tuan, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Tuanmu tidak bisa menyelamatkanmu, kata Guyu, meraih garis leher dada Longling yang terbuka. Pada saat ini, sebuah suara yang tidak dapat dijelaskan datang dari luar ruang bawah tanah semua orang di Guyu. Ada apa? Baik Guyu dan Lulia terkejut. Mereka berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria kuat Anbu berteriak, tidak, Guye, seseorang telah terbunuh. Apa? Guyu langsung terkejut dan buru-buru memimpin orang keluar dari ruang bawah tanah. Seperti yang diharapkan, mereka melihat sosok mengenakan jubah hitam tergeletak di tanah, tanpa luka di tubuhnya. Guye, ada apa? Lulia terkejut, mungkinkah itu dari Cukin? Hati Guyu juga mengikuti dengan takjub. Namun segera matanya dingin, dia melihat sekeliling dan berteriak, siapa? Jangan berpura-pura menjadi dewa, keluar dariku. Namun, tidak ada tanggapan di sekitar. Guye, apa yang harus kita lakukan? Melihat pemandangan ini, Lulia bahkan lebih panik. Kepemilikan jiwa bela diri. Guyu tersenyum dingin, memanggil jiwa bela dirinya, gajah raksasa api iblis, dengan 2 kuning, 2 ungu, dan 5 hitam di kakinya, dan 9 cincin roh menyala. Kamu memiliki kemampuan, berikan padaku, keluar. Kamu tidak layak membiarkanku keluar. Suara wanita cantik terdengar diam-diam, kamu sangat berani menangkap wanitanya. Pada saat ini, Lulia dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Mereka dapat merasakan bahwa kekuatan jiwa yang terkandung dalam suara ini sangat kuat. Kamu dari Cukin. Guyu berkata dengan alis tajam, jangan berpura-pura menjadi hantu, keluar. Untuk orang lemah sepertimu, aku tidak perlu berpura-pura. Suara wanita rahasia itu masih mencibir. Tunggu, sebentar lagi, akhirmu akan datang. Suara wanita itu menambahkan, Guye, apa yang harus aku lakukan? Kata Lulia dengan gemetar. Nyalakan kapal perang pemandu jiwa. Kata Guyu dengan mata tajam. Ya, Lulia, mengangguk dengan tergesa-gesa. Mendengar perintah Guyu, Lulia berlari kembali ke ruang bawah tanah, dan segera dia membuka batu bata di ruang bawah tanah itu, memperlihatkan mekanisme logam di dalamnya, dan dia menariknya dengan lembut. Aku melihat bahwa, dalam sekejap, roda gigi mekanisme itu bergemuruh dan tanah mulai berguncang. Tidak, itu tidak terlalu berguncang, tetapi perlahan-lahan naik. Dari luar, tanah di halaman belakang sebuah kedai di sebelah barat kota Kekaisaran Matahari dan Bulan terbelah dari kedua sisi, dan kabin logam di dalamnya perlahan-lahan naik. Ruang bawah tanah ini ternyata adalah kapal pemandu jiwa yang tersembunyi di bawah tanah. Setelah itu, Guyu tiba di tengah ruang bawah tanah,
di mana sudah ada kristal berbentuk berlian setinggi seseorang. Guyu menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan dua sinar cahaya metalik tiba-tiba menyembur keluar dari bawah kapal pemandu jiwa. Didorong oleh kekuatan jiwa, kapal pemandu jiwa mulai melaju perlahan dan terangkat ke udara. Pada saat ini, malaikat Yan bersembunyi di suatu tempat di ruang bawah tanah dan berkata dengan malas, "Oh, Tuan ini terlalu lambat, dia belum datang." Begitu kata-kata Angel Yan jatuh, hanya suara, gemuruh, yang terdengar, dan kapal pemandu jiwa itu sepertinya telah dihantam oleh sesuatu. "Ada apa?" Guyu mengerutkan kening. "Guye, ini Royal One." Lulia melihat keluar melalui jendela transparan yang terbuka dan berseru. Melihat garis pandang Lulia, yang terlihat adalah pemandu jiwa humanoid logam setinggi sekitar 6 meter. Desain pemandu jiwa berbentuk manusia itu sangat kasar, tetapi juga dapat dilihat dengan jelas bahwa itu terbuat dari jenis kristal khusus. Di bawah terik matahari, itu berkilauan dengan cahaya keemasan yang redup. Di dadanya, masih banyak lagi. Melambangkan semangat kekaisaran matahari bulan, simbol matahari. Dan itu bukan biasa, melainkan pemandu jiwa tingkat 8 yang secara eksklusif digunakan oleh keluarga kerajaan kekaisaran matahari bulan. Ini adalah Royal One, tubuh terbang jiwa yang tidak dikenal, tolong segera hentikan. Dari suara wanita di Royal One, itu milik Sui Chen. "Guye, apa yang harus kulakukan?" Lulia bertanya. "Aku pergi untuk menghancurkannya." Begitu kata-kata Guyu jatuh, dia membuka palka berat kapal pemandu jiwa, dan segera berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar dari kapal pemandu jiwa. Penatua Guyu. Sui Chen terkejut ketika dia melihat sosok Guyu dan roh bela diri gajah raksasa api iblis di belakangnya. Guyu tidak menunjukkan belas kasihan, tinjunya, yang diperbesar beberapa kali, dipadatkan dengan api berdarah, bergegas menuju Sui Chen tanpa ragu-ragu. Royal One, pukulan matahari. Melihat momentum itu, Sui Chen segera mendesak kekuatan jiwanya pada Royal One. Dalam sekejap, tinju berat pemandu jiwa humanoid terangkat dan bergegas langsung menuju Guyu. Boom! Dengan suara keras, tinju Guyu bertabrakan dengan keras dengan perangkat pemandu jiwa Royal One. Namun, dapat dilihat dengan jelas bahwa Sui Chen dikalahkan. Bagaimanapun, Guyu adalah gelar Douluo yang asli, dan Royal One hanya pemandu jiwa tingkat 8, ditambah kekuatan jiwa Sui Chen, itu hanya tingkat 60. Oleh karena itu, di depan Guyu, Sui Chen tampak sangat rentan. "Putri." Di jalan, beberapa pengawal kekaisaran tiba, semuanya memegang pemandu jiwa berbentuk artileri khusus, dan saat ini mereka semua meluncur ke arah Guyu. Sayang sekali perangkat pemandu jiwa mereka tidak layak disebutkan kepada Guyu, dan itu bahkan tidak menembus kekuatan jiwa pengawalnya. "Putri, maafkan aku, kau yang meminta ini." Teriak Guyu. Dapat dilihat bahwa tinju logam Sui Chen Royal One juga telah dihancurkan oleh Guyu, dan pemandu jiwa logam itu akan meledak. Tepat pada saat kritis ini, seberkas cahaya keemasan yang terang jatuh dari langit. Guyu merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya keemasan itu, dan segera berhenti mengejar Royal One dan mundur ke belakang. Cahaya keemasan itu menghilang, dan dua sosok muncul di dalam. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu ramah tamah, seperti pohon giok yang menghadapi angin, sementara wanita itu ada di seluruh negeri dan kota itu menakjubkan. Tepatnya, Chukin dan Lan Jinger. Pada saat yang sama, memegang seseorang di tangan Chukin, itu adalah Sui Chen yang diselamatkan dari Royal One. "Guru, Linger." Sui Chen terkejut ketika dia melihat Chukin dan Lan Jinger, terutama Chukin telah menyelamatkan dirinya sendiri. "Apakah kalian baik-baik saja?" Chukin tersenyum lembut. "Aku baik-baik saja, Guru." Sui Chen menggelengkan kepalanya, matanya terus menatap wajah Chukin, seolah-olah dia tidak ingin pergi sejenak. "Chukin, Tuan Muda Jing." Pada saat ini, Guyu menatap keduanya, tetapi tubuhnya gemetar dengan jelas. "Kenapa?" Lan Jinger menatap Guyu dengan marah dan bertanya, "Guyu, mengapa kamu melakukan ini? Hanya kamu yang mengikuti Chukin." Guyu berkata dengan dingin, "Lan Jinger, aku telah mengikutimu selama lebih dari 10 tahun, jadi aku tidak bisa bergaul denganmu sebagai bajingan Chukin selama 2 bulan. Apa maksudmu?" Lan Jinger mengerutkan kening. "Bukankah sudah jelas?" Guyu mencibir di sudut mulutnya, "Aku juga menyukaimu, Lan Jinger." Ketika Lan Jinger mendengar kata-kata itu, matanya yang indah memadat terlebih dahulu,
dan kemudian dia mencibir, itu hakmu untuk menyukai seseorang. Tetapi itu juga hakku untuk menyukai Chukin, Guyu, karena ini, kamu harus mengkhianati Sekte Roh Kudus. Aku, mulai dengan orang-orang di sekitar Chukin. Kalau tidak, aku sudah menolak banyak wanita untukmu. Guyu menjawab, aku sudah memberi isyarat kepadamu berkali-kali, tetapi kamu tidak menolakku dengan sengaja, sadar atau tidak sadar, dan ada begitu banyak bajingan di sekitar Chukin. Wanita, tetapi mendapatkanmu dengan mudah. Cukup, Lan Jinger berkata dengan dingin, Guyu, kamu tangkap Longling dulu, dan kamu ingin membunuh Yi Chen sebelumnya. Guyu, mulai sekarang kamu akan dikeluarkan dari gereja Roh Kudus, dan aku dan kamu akan terpisah. Lan Jinger, karena aku tidak bisa mendapatkanmu, aku hanya bisa menghancurkanmu. Guyu mendengar ini, menggigit giginya, dan 9 cincin roh di bawah kakinya berputar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan rohnya melonjak dengan cara yang berlebihan. Ke dalam tubuhnya sendiri, dia ingin meledak. Su Yichen dan Lan Jinger berkata dengan heran pada saat yang sama. Jika kamu ingin meledakkan dirimu sendiri, bagaimana mungkin semudah itu? Namun, Chukin di samping tersenyum tenang, dan segera menggoyangkan telapak tangannya sedikit, dan seluruh udara tampak bergetar dalam sekejap, dan pada saat yang sama, semua yang ada di ruang sekitarnya tampak berhenti. Detik setelah keterampilan stagnasi Chukin diaktifkan, dia sudah tiba di depan Guyu, dan segera mengayunkan pedang Dewa Asura di tangannya, dan memotong kedua lengan Guyu dengan parah. Saat pedang itu jatuh, waktu dan ruang terus mengalir, dan Guyu mematahkan kedua lengannya, merasakan sakit, dan mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Chukin, kau membunuhku, kau memiliki kemampuan, kau membunuhku. Guyu tidak tahu apa yang terjadi pada awalnya, tetapi setelah melihat Chukin, dia segera mengerti segalanya, jadi dia meraung dengan marah. Bunuh kau, itu mengotori tanganku. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Bukankah kau mencoba menyiksa wanitaku? Chukin berkata dengan dingin, dan mengeluarkan platform dewa yang diberikan Lan Jinger dari wadah pemandu jiwa. Itu adalah 100.000 tahun pertama yang disegel di dalamnya. Tiran mata jahat, sudah lama tidak makan. Segera setelah itu, Chukin membuka panggung dewa yang dianugerahkan. Lepaskan aku, manusia lepaskan aku. Saat panggung dewa yang dianugerahkan terbuka, kata-kata tiran mata jahat terucap dari dalam. Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk menghirup Guyu. Detik berikutnya, tiran mata jahat di panggung dewa yang dianugerahkan mengeluarkan raungan binatang buas yang bersemangat dan langsung menyerbu Guyu. Awalnya, Guyu memiliki kekuatan untuk menghadapi tiran mata jahat. Namun, pada saat ini, lengannya terputus, dan kekuatannya lebih dari sekadar menurun, dan tidak ada seorang pun dari 10. Dalam situasi ini, bagaimana mungkin dia menjadi lawan tiran mata jahat, dan dia dengan cepat digigit oleh yang terakhir sebagai makanan. Guyu, suara yang menusuk hati dan menyakitkan, datang dari panggung dewa yang dianugerahkan satu demi satu. Chukin, dia, pada saat ini, Lan Jinger juga mendengar suara Guyu, dan membantu Su Yichen untuk datang ke sisi Chukin. Aku yang meminta. Chukin tersenyum dingin dan menutup Conferred God Stage. Melihat pemandangan ini, Su Yichen merasakan sedikit palpitasi di hatinya, tetapi segera tenang. Ini adalah Chukin, pria tampan yang tak tertandingi, dan kekasih impiannya, sedikit seksi dan tampan. Yi Chen, kamu baik-baik saja. Chukin tersenyum ringan pada Su Yichen. Su Yichen menggelengkan kepalanya, terima kasih Chukin, kamu menyelamatkan hidupku lagi. Chukin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kali ini, kamu harus dianggap menyelamatkanku. Longling, jika bukan karena kamu, Guyu mungkin telah melarikan diri. Yi Chen, mengapa kamu di sini? Lan Jinger bertanya setelahnya. Pimpinan mengirim seseorang untuk memberitahu saya dan Sister Huang bahwa wanita Chu hilang, jadi saya berinisiatif meminta Sister Huang untuk memimpin tim untuk menemukannya, tetapi saya kebetulan bertemu dengan Guyu. Awalnya, saya tidak menyangka dia adalah Guyu. Su Yichen mengaku dengan jujur. Ngomong-ngomong, Longling, tidak akan terjadi apa-apa. Lan Jinger bertanya kepada Chukin sambil melihatnya. Dengan dia, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi? Chukin tersenyum tipis dan melihat ke kapal pemandu jiwa. Benar saja, setelah Chu dan Qin dan yang lainnya memasuki kapal, Angel Yan berjalan ke arah mereka dengan langkah-langkah yang mempesona.
Di belakangnya ada semua bawahan Guyu yang diikat atau dibunuh secara langsung. Melihat Angel Yan, Lan Jing'er dan Su Yichen sama-sama sedikit terkejut. Terutama Lan Jing'er, dia pernah bertemu Angel Yan, tetapi tidak pernah melihatnya lagi. Dia adalah wanita paling misterius di sekitar Chuqin. Tuan, Anda akhirnya di sini. Angel Yan melipat tangannya, matanya memancarkan kesombongan. Yan, di mana Longling? Tanya Chuqin. Di ruang bawah tanah, aku dikurung. Angel Yan berkata dengan tenang. Tidakkah kau akan menyelamatkannya? Chuqin sedikit mengernyit. Angel Yan tersenyum bangga dan berjalan ke sisi Chuqin dan berbisik pelan, jika tidak, bagaimana kau bisa menjadi pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat? Jika Angel Yan tidak menunggu Chuqin datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia akan membunuh semua Guyu dan yang lainnya. Chuqin menghela napas sedikit dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, dia aman bersamaku. Angel Yan tersenyum tipis. Tanpa lagi memperhatikan Angel Yan, Chuqin berjalan masuk ke ruang bawah tanah. Pada saat ini, Longling tampak pingsan, Chuqin datang dan buru-buru memotong rantai, lalu menyuntikkan kekuatan jiwa ke tubuh Longling. Akhirnya, Longling terbangun. Tuan, ketika Longling melihat Chuqin, dia terkejut pada awalnya, dan segera berlutut dan berkata, maaf, Tuan, Longling telah membuatmu kesulitan. Jangan katakan itu. Chuqin menghela nafas sedikit, lagi pula, aku sudah mengatakan bahwa aku bukan tuanmu, tetapi temanmu. Terlebih lagi, kamu ditangkap karena aku. Longling sedikit terkejut. Guyu, bajingan ini, melihatku dan Jing'er bersama, jadi dia ingin menunggu kesempatan untuk membalas dendam padaku. Chuqin menjawab, aku ceroboh, berpikir bahwa gereja Roh Kudus aman. Maaf, Longling, karena membuatmu dianiaya. NS, Longling tidak dianiaya. Longling tersenyum. Hidup Longling adalah pemiliknya. Bahkan jika Longling mengalami kemalangan kali ini, dia sama sekali tidak bermaksud menyalahkan pemiliknya, apalagi sekarang dia aman dan sehat. Hanya saja, Longling menjilati bibir merahnya, dan berhenti bicara. Hanya apa? Tanya Chuqin penasaran melihat ekspresi Longling. Hanya saja Longling tidak ingin mati. Mata indah Longling berbinar dan dia menjawab dengan senyum cemerlang, karena Longling, aku tidak ingin meninggalkan pemiliknya. Longling, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan pria baik seperti pemiliknya. Longling, aku bersumpah tidak akan pernah menyakitimu lagi. Melihat senyum Longling yang cemerlang dan polos, Chuqin dengan lembut menyentuh pipi Longling. Melihat pemandangan ini, Longling memberanikan diri, meletakkan tangannya di punggung tangan Chuqin, dan menempelkan telapak tangannya erat-erat di pipinya. Tuan, Longling, akan selalu berada di sisimu. Longling berkata dengan sangat tulus. Awalnya, Chuqin ingin memahami niat Longling sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Melihat Longling seperti ini, Chuqin memiliki keinginan kuat untuk merawat wanita di depannya selama sisa hidupnya. Akibatnya, Chu dan Qin tidak bisa peduli lagi, dan langsung memeluk Longling ke dalam pelukannya. Tuan, Longling membuka matanya yang indah. Longling, karena kamu tidak bisa menjadi temanku, jadilah pacarku. Chuqin berbisik di telinga Longling. Longling tertegun selama 2 detik. Dia juga membayangkan bahwa, seperti Xiao Wuqian Renshui dan yang lainnya, tetap berada di sisi Chuqin, menghubungi Chuqin dari jarak negatif, tetapi dia terlalu rendah hati, tidak hanya dari latar belakang yang sederhana, tetapi juga dengan bakat yang sangat buruk. Meskipun Chuqin memperlakukannya dengan sangat baik, dia selalu menganggap Chuqin sebagai tuannya dan tidak berani melangkah lebih jauh dari kolam guntur. Ini bukan hanya karena dia tidak punya keberanian, tetapi juga karena dia takut gagal dan meninggalkan Chuqin sepenuhnya. Hari ini, dia benar-benar menunggu pengakuan Chuqin. Dia merasa seperti mimpi, jadi dia memeluk Chuqin erat-erat dan mengangguk dengan penuh semangat, saya bersedia, Tuan. Karena itu pacar, Tuan macam apa dia? Chuqin tersenyum lembut. Biasakan saja, kata Longling dengan air mata di matanya. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah merebut hati Dewi Longling, dan dukungan Dewi Longling adalah 100%. Cit, naga setengah sejati, dapat ditularkan. Batuk. Pada saat ini, batuk malaikat yang terdengar. Longling segera ingin melepaskan diri dari pelukan Chuqin, tetapi dipeluk oleh yang terakhir. Chuqin menatap malaikat Yan dan berkata, Yan, ada apa? Saya melihat bahwa malaikat Yan mengikat tangannya dengan erat ke tanah,
bahkan wanita yang mulutnya disegel, dan melemparkannya ke tanah. Itu adalah Lulia, orang ini, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Apa yang harus kamu lakukan? Bukankah kamu membunuhnya? Tanya Chukin. Aku ingin membunuh, tetapi dia terlihat cantik dan menyimpannya untukmu. Malaikat Yan berkata dengan punggungnya menempel di dinding, tangannya masih menggenggam payudaranya. Setelah mendengar ini, Chukin dengan lembut memeluk Longling dan bangkit, dan berjalan ke sisi Lulia. Petik 2. Longling menjawab, saat itu, anak buah Guyu ingin memukulku dan bersikap kasar padaku. Dia menghentikan orang-orang itu. Jika kau bisa, lepaskan dia. Jawab Longling. Aku ingin mendedikasikanmu sepenuhnya untuk Guye, aku tidak suka barang bekas. Lulia berteriak, bunuh aku. Bunuh kau jika kau bilang bunuh kau. Kata Chukin agresif. Ketika dia mendengar kata-kata Chukin, Lulia sedikit bingung. Siapa namamu? Chukin kemudian bertanya. Lulia. Entah mengapa, kata-kata Chukin penuh dengan dominasi, yang membuat Lulia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Yan, biarkan dia pergi demi Linger. Chukin berhenti dan menoleh ke Angel Yan. Terima kasih, Chukin. Kata Longling dengan gembira. Dasar bodoh. Chukin meremas wajah cantik Longling, aku diculik, dan berterima kasihlah pada mereka. Hehe, Longling tersenyum manis. Malaikat Yan melihat pemandangan ini, menoleh ke samping, lalu berjalan ke Lulia, mengayunkan pedang malaikat itu, dan memotong semua rantai yang telah menjerat Lulia tanpa meninggalkan sepatah kata pun, dan mengikuti Chukin. Keluar dari penjara bawah tanah. Chukin, Longling, pada saat ini, selain Lanjing, Xiao Wu Longhuang tertarik oleh gerakan besar itu dan bergegas ke sini. Xiao Wu, Longling menatap Xiao Wu dan tersenyum tipis. Kakak Longling, maafkan aku. Xiao Wu tidak peduli bahwa Chukin melingkarkan lengannya di tubuh Longling, berjalan ke sisi Longling dan meminta maaf, aku tidak peduli padamu. Dan kami, Qian Renshui dan Huliena juga menyalahkan diri mereka sendiri. Chukin menyerahkan Longling kepada mereka untuk dijaga, tetapi sebagai hasilnya, Longling mengalami kecelakaan, dan mereka sangat menyalahkan diri mereka sendiri dalam hati mereka. Tidak apa-apa, Xiao Suirnana. Longling tersenyum, aku tidak ada urusan. Tidak apa-apa, Qian Renshui tersenyum. Ya, jika sesuatu terjadi padamu, meskipun Chukin tidak akan memarahi kami pasti akan berhati-hati. Huliena mengikuti. Naer Suir Xiao Wu, jangan salahkan dirimu sendiri. Chukin berkata saat ini, lagi pula, aku tidak menyangka bahwa tetua batin Roh Kudus akan berani menyerang Longling. Jawab Chukin, tersenyum. Chukin, apakah Guyu yang melakukannya? Long Huang bertanya. Ya, Chukin mengangguk. Guyu? Karena aku membenci karena cinta, jadi aku mulai dengan Longling. Lanjinger menambahkan, bajingan ini. Maafkan aku, Chukin. Long Huang berkata dengan rasa bersalah, Roh Kudusku yang tidak memerintah dengan ketat. Tidak, Guyu adalah menterian, ini salahku. Lanjinger bergegas, tidak, salahkan aku. Longling berkata, aku terlalu lemah. Kau benar sekali, mengapa harus bertanggung jawab satu persatu? Chukin menjawab, aku sudah mengatakannya, aku tidak menyalahkan siapapun untuk ini. Yi Chen, pada saat ini, suara Su Xiyun terdengar. Kakak, Su Yichen berkata dengan heran. Benar saja, Su Xiyun bergegas mendekat, dikelilingi oleh Su Qingtian dan para pengawal. Yi Chen, ruang kontrol bimbingan jiwa kekaisaran mengatakan bahwa Royal One telah kehilangan kontak dan membuatku dan Old Su takut. Baguslah kau baik-baik saja. Su Xiyun menatap Su Yichen yang aman dan sehat, dan akhirnya menghela napas lega. Kakak, awalnya aku akan dibunuh oleh Guyu. Itu adalah seorang guru. Ketika dia malu, dia jatuh dari langit dan menyelamatkan hidupku. Su Yichen menunjuk ke Chukin dan berkata, terima kasih guru. Su Xiyun mendengar kata-kata itu dan segera bergerak ke arah Chu dan Qindao. Xiyun, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Chukin sedikit mengernyitkan alisnya, Yichen, aku baru saja ketakutan, dan kau membiarkannya keluar begitu saja. Juga, apakah kekaisaran matahari bulanmu kekurangan penjaga yang kuat? Maaf, guru. Su Xiyun mendengar teguran ringan Chukin, tanpa keluhan, dan menjawab, keluarga kerajaan matahari bulan, kecuali Tuan Su, tidak ada orang kuat di level gelar Douluo. Tuan Su,
Kita harus melindungiku secara pribadi. Setelah itu, Yi Chen akan tetap di sisiku. Kata Chukin. Hah, Su Xiyun dan Su Yichen semuanya terkejut. Dan Su Yichen jelas lebih terkejut. Meskipun aku lalai kali ini dan membahayakan Longling, seharusnya lebih aman untuk tetap di sisiku daripada bersamamu. Selain itu, aku akan mengirim seseorang 12 jam untuk menjaga Yichen. Chukin mengangguk. Di bawah mahkota Chukin, Gesi Wushuang. Dengan dia menjaga Yichen pasti akan aman. Su Qingtian sepertinya melihat sesuatu dan berkata dengan aktif. Su tua, kamu tahu bahwa Yichen sangat nakal, bukankah ini penyebab masalah bagi guru? Su Xiyun tidak menyangka Su Qingtian akan mengatakan ini, dan berkata dengan tergesa-gesa. Apa pentingnya itu? Chukin tersenyum ringan. Xiyun, kamu juga mengatakan, aku adalah guru Chen. Para siswa nakal, dan guru harus peduli tentang itu. Su Xiyun menggigit bibir bawahnya diam-diam. Lalu, Yichen, bagaimana menurutmu? Aku bersedia. Su Yichen langsung setuju sebelum Su Xiyun bahkan menyelesaikan kata-katanya. Ya, Chukin mengangguk. Di masa depan, guru, jika aku tinggal bersamamu, aku akan dapat belajar lebih baik darimu. Su Yichen berkata kepada Chukin dengan gembira. Yichen, Su Xiyun merasa sedikit tidak seimbang, dan Dai Mei mengerutkan kening. Ingat, pergi ke guru, bukan untuk bermain. Kamu harus belajar keras untukku. Guru, saat aku bebas, aku juga akan lewat. Su Xiyun menoleh ke Chukin dan berkata. Awalnya, Su Xiyun ingin Chu dan Qin datang ke istana kekaisaran untuk mengajarinya, tetapi dia sangat kesal saat Su Yichen begitu marah. Baiklah, Chukin mengangguk, kalau begitu Long Huang, Jinger, ayo kembali dulu, ada yang harus kujelaskan padamu. Baiklah. Long Huang dan Lan Jinger mengangguk bersamaan. Guru, kalau begitu aku akan kembali ke istana untuk membersihkan diri dan segera pergi. Su Yichen berkata dengan gembira. Tidak masalah, aku akan mengatur akomodasi untukmu. Chukin mengangguk. Segera, Chukin dan rombongannya kembali ke markas besar Sekte Roh Kudus. Untungnya, kali ini kejutan, kalau tidak, Chukin tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, Chukin mengumpulkan semua orang dan mengumumkan, di masa mendatang, saat aku pergi, kalian harus berkelompok, setidaknya berkelompok 3 orang, dan harus ada orang kuat di atas gelar Douro. Bagus, gadis-gadis itu mengangguk dan berkata, masalah Longling terlalu menakutkan. Ziji Erlong, kalian harus membuat daftarnya. Chukin menoleh ke Ziji dan Liu Erlong dan berkata, baiklah, serahkan pada kami. Ziji menjawab, Chukin selalu mempercayakan kalian kepadaku untuk dijaga. Kali ini aku juga bertanggung jawab atas keselamatan Longling. Jangan khawatir, aku akan segera menugaskan kalian kembali. Selain itu, Raja Paus Iblis. Chukin menoleh ke Raja Paus Iblis Laut Dalam. Chukin, apa instruksimu? Raja Paus Iblis bertanya, mulai sekarang, kalian akan melindungi keselamatan Chen. Kata Chukin ke arah Raja Paus Iblis Laut Dalam. Bagus, Raja Paus Iblis Laut Dalam mengangguk. Hei, apakah ada satu orang yang hilang di antara kalian? Tanya Chukin. Bai Yingying. Para wanita saling memandang, dan Bai Xiuxiu tiba-tiba menyadarinya. Tidak, sesuatu terjadi pada Bai Yingying, kan? Bai Xiuxiu bertanya dengan heran. Tidak mungkin. Chukin menggelengkan kepalanya, artikel Yingying pada dasarnya tidak akan ada yang menjadi lawannya. Mungkin dia tidak ada di sini jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Huanger, Jinger, Chukin menoleh ke Long Huang dan Lan Jinger dan berkata, kalian harus menyelidiki bagian dalam kultus Roh Kudus secara menyeluruh. Kelompok Guyu yang tersisa, kecuali Lulia, jangan biarkan mereka lolos. Bagus, Long Huang dan Lan Jinger menjawab pada saat yang sama. Di masa depan, aku juga akan memperkuat pengawasan di villa kita. Lan Jinger menambahkan, Chukin, aku berencana untuk menempatkan beberapa pemandu jiwa pemantau. Itu tidak perlu. Chukin menjawab, meskipun Longling ditangkap kali ini, aku, Chukin, tidak perlu terlalu berhati-hati. Oke, Lan Jinger mengangguk. Saat itu hari sudah gelap, dan Ziji bertanggung jawab untuk mengatur susunan gadis-gadis, dan Chukin adalah orang pertama yang kembali ke kamar, dan dia berencana untuk mandi. Chukin, akhirnya kamu di sini. Saat Chukin membuka pintu, terdengar suara wanita yang lembut. Chukin terkejut,
dan segera berkata dengan gembira, Yingying. Kamu, pada saat ini, Bai Yingying, berpakaian sangat bagus, mengenakan kemeja sifon transparan, dapat dengan jelas melihat beberapa pemandangan yang indah, dan tubuh bagian bawahnya langsung memperlihatkan kemeja yang hilang. Paha yang ramping, sempurna, dan lembut itu terekspos. Pada saat yang sama, Bai Yingying hari ini sangat berbeda dari masa lalu. Rambutnya terurai dan memiliki kecantikan yang liar dan kasar. Zizi berkata, setiap wanita baru yang bergabung dengan haremmu memiliki upacara khusus. Bai Yingying tersenyum dan berkata, tentu saja, aku tidak terkecuali. Zizi lagi. Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Bukan, Bai Yingying berkata dengan senyum menawan. Tentu saja, iya, sudut mulut Chukin sedikit miring. Kalau begitu, datanglah. Mulut Bai Yingying yang menarik berkedut. Sejujurnya, Chukin sudah lama memikirkan Bai Yingying, tetapi Bai Xiuxiu selalu menghalangi, jadi Chukin berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Sekarang Bai Yingying merayunya seperti ini, jika dia tidak bertindak, apakah dia masih seorang pria? Oleh karena itu, Chukin tidak peduli dengan 3721, dan mendorong Bai Yingying langsung ke sofa. Yingying, kamu harus menanggungnya. Bai Yingying mengangguk. Bai Yingying tidak menarik bagi Chu dan Qin. Mungkin alasan mengapa bintang-bintang menahan bulan ada di dalamnya. Chu Qin awalnya luar biasa, ditambah lagi dipeluk oleh begitu banyak wanita luar biasa, wanita mana yang bisa menolak pesona seperti itu. Yang terpenting, Chu Qin memperlakukan setiap wanitanya dengan sangat lembut dan penuh perhatian. Hal ini juga menyebabkan siapapun yang mengenal Chu Qin ingin menjadi wanita yang mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Setelah itu, pakaian Chu Qin, Bai Yingying. 1 jam penuh berlalu, tak satu pun dari mereka merasa lelah. Xiuxiu, apakah ini ruang guru? Ketika Chu Qin dan Bai Yingying benar-benar mabuk, Bai Xiuxiu datang ke sini bersama Sui Chen. Bai Xiuxiu mengangguk, aku akan mengetuk pintu. Oke, Sui Chen membetulkan pakaiannya dan tampak sedikit gugup. Bai Xiuxiu berjalan ke pintu ruang dan hendak memanggil nama Chu Qin ketika dia mendengar suara di dalam ruangan. Ini, Bai Yingying. Bai Xiuxiu berhenti mengetuk, dan segera menutup mulutnya, terkejut sekaligus senang. Ada apa, Xiuxiu? Apakah guru ada di dalam? Sui Chen bertanya ketika dia melihat perilaku aneh Bai Xiuxiu. Diam, Bai Xiuxiu berbalik dan memberi isyarat agar Sui Chen bernapas. Segera setelah itu, Bai Xiuxiu menempelkan telinganya ke pintu, dan tertawa saat mendengarkan. Nona Xiuxiu, Sui Chen tampak bingung dan linglung. Bai Xiuxiu tertawa, mengikutinya dan menatap Sui Chen dan berkata, kemarilah dan dengarkan. Sui Chen mendekati pintu dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Xiuxiu, guru ada di dalam, apa yang kamu lakukan? Hei, kamu tidak tahu ini. Bai Xiuxiu bertanya dengan bingung, benarkah atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu, kata Sui Chen. Dia adalah seorang putri dan anak perempuan pertama kali. Bagaimana dia bisa mendengar hal seperti itu? Kalau begitu aku akan memberitahumu, kata Bai Xiuxiu, menutup mulutnya kepada Sui Chen. Sui Chen benar-benar tersipu. Nona Xiuxiu, maksudmu, guru dan orang-orang itu? Ya, Bai Xiuxiu mengangguk, ayo pergi, aku akan membawamu ke Suster Zizi terlebih dahulu, dan dia akan mengatur tempat untukmu. Oke, Sui Chen menatap pintu di belakangnya, seolah-olah dia masih sedikit merasa, tetapi dia tetap mengikuti Bai Xiuxiu dan pergi. Chu Qin, sepertinya aku mendengar suara Xiuxiu. Di dalam kamar, Bai Yingying berbaring di tempat tidur, sedikit terkejut. Itu dia, dan Yi Chen. Chu Qin tersenyum tipis. Wajah Bai Yingying memerah. Apa? Chu Qin berkata, Yingying, apapun yang terjadi hari ini, kamu tidak bisa pergi sampai aku bersenang-senang. Bai Yingying memalingkan wajahnya. Setelah itu, Chu Qin dan Bai Yingying memulai babak serangan berikutnya. 2 jam kemudian, Chu Qin akhirnya membuka pintu kamar dengan ekspresi nyaman dan puas, sementara Bai Yingying tertidur lelap. Begitu Chu Qin keluar dari kamar, dia meregangkan pinggangnya dan melakukan latihan pinggang. Chu Qin, kamu ada di dalam ruangan. Pada saat ini, sosok anggun dan seksi berjalan mendekat. Dia mengenakan jaket kulit hitam ketat dan kerah khusus di lehernya. Itu bukan Liu Erlong atau siapapun.
Erlong, kamu berpakaian sedikit istimewa hari ini. Chukin berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. Maksudmu ini? Liu Erlong menyentuh kerah di leher angsa. Chukin mengangguk. Ini bukan untukmu. Ini adalah kerah khusus yang diciptakan oleh Jinger. Ini adalah kerah pemandu jiwa. Jawab Liu Erlong. Perangkat pemandu jiwa. Chukin bertanya dengan heran. Ziji telah membagi kita menjadi beberapa kelompok, dan kita akan mengenakan kerah seperti itu di antara anggota kita. Di kelompokku, selain aku, ada Yanyu dan Huliena. Begitu mereka meninggalkan jangkauan 500 meterku, kerah pemandu jiwa ini, secara otomatis akan membunyikan alarm. Jawab Liu Erlong. Desainnya bagus. Chukin tersenyum tenang. Hanya saja Jinger, mengapa harus dirancang sebagai kalung leher, tidak bisakah dikenakan di tanganmu? Sebenarnya, ini ada di tanganku, tetapi aku senang mengenakannya di leherku, mengapa tidak bisa? Liu Erlong tersenyum menawan. Baiklah, kenapa tidak? Chukin menyentuh kerah leher Liu Erlong. Chukin, kamu tampaknya sangat segar hari ini, apa yang kamu lakukan di kamar tadi? Liu Erlong bertanya, aku tidak akan memberitahumu. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Berbicara tentang jari-jarinya, mereka meluncur ke leher Liu Erlong dan ke kerahnya. Tubuh Liu Erlong gemetar ketika Chukin tiba-tiba menyerang. Ada apa? Tidak ada orang luar di seluruh villa, ada apa? Chukin tersenyum ringan, Erlong, kamu juga tumbuh lebih besar. Persetan denganmu, berapa umurku, di mana aku akan tumbuh, selain itu, kupikir itu sudah cukup, tidak peduli seberapa besar itu tidak akan bagus. Liu Erlong menatap Chukin dengan tatapan pucat. Setelah mengatakan itu, dia masih sangat bersemangat. Wanita mana yang tidak ingin mendapatkan pujian dari pria yang sangat dicintainya? Ya, juga, Chukin mengangguk. Tuan, tepat ketika Chukin menggoda Liu Erlong, suara laki-laki yang agak kasar terdengar. Chukin langsung terkejut, menarik tangannya dari Liu Erlong, berbalik, dan melihat Raja Paus. Iblis laut dalam berdiri di sana. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, Raja Paus Iblis, mengapa kamu ada di sini? Tuan, bukankah kamu membiarkanku melindungi Yi Chen secara pribadi? Raja Paus Iblis Laut dalam menjawab. Oh, juga, Yi Chen, di mana dia? Tanya Chukin. Chukin, aku lupa memberitahumu, aku akan mengaturnya di sebelah kamarmu di pagi hari. Liu Erlong menunjuk ke suite di sebelah Chukin dan bertanya, apakah pengaturan ini baik-baik saja? Suster Ziji memberitahu saya, semua pendatang baru harus diatur di sebelah Anda. Di mana Ziji? Siapa dia? Chukin berkata dengan marah dan tersenyum. Kakak Ziji, apakah kau melatih Longling? Jawab Liu Erlong. Melatih Linger. Chukin mengerutkan kening. Ya, Liu Erlong menjawab, Longling lah yang meminta Ziji untuk melatihnya. Longling berkata dia terlalu lemah. Kedua putra Ziji, bagaimana aku bisa melatih Longling? Erlong, beritahu Linger, aku sendiri yang melatihnya. Kata Chukin. Baiklah, Liu Erlong menjawab, kalau begitu aku harus pergi sekarang. Setelah berbicara, Liu Erlong pergi. Chukin menoleh ke Raja Paus Iblis Laut Dalam dan berkata, Raja Paus Iblis, perlindungan pribadi bukanlah pelindung yang membuatmu tak terpisahkan. Kau pergilah ke Jinger dan mintalah lingkaran bimbingan jiwa. Mulai sekarang, dalam jarak 200 meter di pagi hari sudah cukup. NS. Ya, Raja Paus Iblis Laut Dalam dengan hormat setuju. Sebenarnya, Chukin tidak mau membiarkan pria menjaga wanitanya, tetapi tidak ada yang punya cukup tangan. Terlebih lagi, Su Yichen bukan wanitanya untuk saat ini. Setelah Raja Paus Iblis Laut Dalam dan Liu Erlong pergi, Chukin datang ke kamar Su Yichen, hendak mengetuk pintu, dan mendapati pintu kamarnya terbuka. Jadi Chukin masuk tanpa berpikir panjang. Anehnya, Su Yichen tidak ada di kamar, jadi Chukin berjalan keluar pintu kamar dalam lagi. Begitu pula, pintu di sini, aku menyembunyikannya. Yi Chen, begitu Chu Qingang membuka pintu, pemandangan di depannya mencerahkan matanya. Aku melihat Su Yichen sedang berganti pakaian, dia baru saja melepas roknya, memperlihatkan dua single hijau. Sosok yang sempurna itu benar-benar tersaji di depan Chukin. Guru, Su Yichen buru-buru menutupi bagian-bagian penting tubuhnya dengan pakaian. Tidak, Yi Chen, mengapa kamu tidak menutup pintu saat berganti pakaian di siang hari? Tanya Chukin. Lupakan, jawab Su Yichen sambil mengerutkan kening.
Lupakan satu pintu, dan dua pintu juga. Kata Chukin dengan nada tidak senang, di masa mendatang, ingatlah untuk menutup pintu. Ya, Su Yichen mengangguk, kalau begitu guru, kamu keluar dulu, aku akan berganti pakaian, dan aku akan pergi menemuimu. Baiklah, aku akan menunggumu di luar. Chukin mengangguk dan berjalan keluar. Setelah Chukin pergi, Su Yichen buru-buru menutup pintu ruangan. Dia menghela napas lega, tetapi berkata sedikit tidak senang, "Guru, melihatku seperti ini, sepertinya tidak ada reaksi." Di buku tertulis bahwa orang yang menyukai dirinya sendiri seharusnya sangat senang melihat dirinya tidak mengenakan pakaian. Apakah guru tidak berarti apa-apa bagiku? Kata Su Yichen sedikit kecewa. Sebenarnya, Chu Dankin mengaktifkan kekuatan ulat sutra es Tianmeng dari waktu ke waktu. Su Yichen dapat dikatakan mengetahui akarnya dan mengetahui dasarnya, di mana dia akan terlalu peduli. Guru itu sebenarnya membosankan bagiku. Su Yichen mengerutkan kening. Setelah jeda, dia berkata pada dirinya sendiri lagi, "Tidak, itu seharusnya karena aku masih mengenakan pakaian di tubuhku." Guru, dia tidak mungkin tidak responsif. Su Yichen, kamu adalah seorang putri yang bermartabat. Apa yang kamu pikirkan? Su Yichen mengerutkan kening. Guru tidak suka pakaianku yang begitu tipis, jadi aku hanya memakai yang lebih tebal. Tatapan Su Yichen menyapu dan akhirnya mendarat pada jaket kulit yang ketat. Saat ini, Chukin sedang duduk di sofa. Su Yichen baru saja pindah, tetapi ruangan ini sudah penuh dengan aroma tubuh dan parfum Su Yichen. Pada saat yang sama, Chukin memperhatikan bahwa ada kostum 3 orang di atas meja. Ada 3 wanita. Wanita di tengah memeluk kedua orang itu. 2 di kiri dan kanan adalah Su Yichen dan Su Xiyun. Wanita di tengah, berambut pirang dan terurai, memiliki semacam mata biru, dan dia tidak kalah dengan Su Yichen dan Su Xiyun dalam hal penampilan dan temperamen. Pada saat yang sama, wanita di tengah jelas terlihat tinggi dan dewasa. Ini Ibu Yichen dan Xiyun. Chukin bertanya dengan bingung, atau, saudara perempuan. Chukin mengambil patung kecil itu dan melihat anak-anak di bawah, Su Xiyun, Su Yichen, dan Qin Shijing. Marganya adalah Qin, sepertinya itu adalah ibu mereka. Chukin mengangguk. Guru, pada saat ini, Su Yichen berjalan keluar ruangan. Pada saat ini, mata Chukin menatap lurus. Saya melihat Su Yichen mengenakan celana ketat khusus, tidak ada pola pada celana ketat itu, dan melekat erat pada tubuh Su Yichen. Semua kontur tersaji dengan sempurna. Melihat pinggang ramping dan bokong persik, dada, dan kaki jenjang ini, hormon Chukin tiba-tiba sedikit meningkat. Bagi Chukin yang memiliki kendali ketat seperti itu, ini adalah serangan kritis padanya. Yichen, bagaimana kamu berpakaian seperti ini? Chukin pura-pura terkejut. Kenapa? Guru tidak menyukainya. Su Yichen mengerutkan kening. Awalnya, aku ingin mengenakan bikini, tetapi guru juga tidak menyukainya. Kalau begitu aku akan mengubahnya. Ah, mengapa kamu ingin aku menyukai pakaianmu? Chukin terkejut. Tidak, aku mengatakan sesuatu yang salah. Su Yichen menyadari bahwa dia telah melewatkan mulutnya. Guru, maksudku adalah, apakah mengenakan pakaian seperti ini memengaruhi pelatihan? Tidak berpengaruh. Chukin tersenyum tipis, ketika Linger datang, aku akan melatih kalian berdua bersama-sama. Linger, siapa itu? Wanita guru. Su Yichen bertanya. Chukin, aku di sini. Longling sudah berjalan mendekat sebelum Chukin menjawab. Seperti Su Yichen, Longling mengenakan celana ketat yang sama, kecuali Su Yichen berwarna kuning, sedangkan Longling berwarna putih keperakan yang senada dengan tanduk naganya. Hei, Linger, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Tanya Chukin. Ah, kamu tidak menyukai Chukin? Tanya Longling. Jika Su Yichen menuruti keinginan Chu Dankin dengan tidak sengaja memukul, maka Longling digantikan di bawah bimbingan Liu Erlong. Sebagai wanita Chukin, Liu Erlong tentu tahu celana ketat favorit Chukin. Aku suka, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Chukin tersenyum lembut pada Longling. Ya, Longling juga menunjukkan senyum manis. Melihat pemandangan ini, Su Yichen mengerutkan kening di samping. Chukin tidak suka mengenakannya seperti ini, tetapi Chu Dankin sangat menyukainya saat Longling berpakaian seperti ini. Aku benar-benar, apakah ini sangat buruk? Su Yichen diam-diam berkata dalam hatinya. Melihat ekspresi Su Yichen, Chukin tampaknya memahami sesuatu. Namun,
Sebelum Chukin tidak yakin apakah Su Yichen menyukainya, dia tidak bisa terlalu terus terang. Jika Su Yichen membenci dirinya sendiri, maka keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Meski begitu, Chukin ingin melatih Su Yichen seperti ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Yichen, bagaimana menurutmu? Sekarang Linger sudah tiba, ayo berangkat." "Kemana harus pergi?" Longling dan Su Yichen berkata serempak. Chukin tersenyum tipis. "Tunggu, Tuan, dan aku. Chukin dan yang lainnya hendak bergerak ketika mereka melihat suara wanita yang jelas. Chukin dan kedua wanita itu mengikuti suara itu dan melihat Su Xiyun, kaisar wanita matahari dan bulan, datang dengan iringan Su Qingtian. Secara kebetulan, Longling mengenakan pakaian yang sama dengan Su Yichen, Su Xiyun juga mengenakan celana ketat berwarna emas. Dibandingkan dengan Su Yichen dan Longling, Su Xiyun memiliki bentuk tubuh yang lebih baik. Dampak visual dari lekuk tubuh yang sempurna itu tak tertandingi. Yang terpenting adalah Su Xiyun bangga, yang merupakan satu dimensi lebih dari Su Yichen dan Longling. Selain itu, sangat sempurna, tanpa sedikit pun kendur atau lemak. Seluruh lekuk tubuhnya begitu halus dan tidak rata. "Kakak perempuan," melihat Su Xiyun berpakaian seperti ini, Su Yichen terkejut. "Yichen, mengapa kamu berpakaian seperti ini?" Su Xiyun bertanya. "Kakak perempuan, aku harus menanyakan kalimat ini kepadamu," jawab Su Yichen, pemimpin Long Huang yang memberitahuku. Dia berkata, "Guru yang kamu katakan." Su Xiyun menatap Chu Qindao. "Ya." Chu Qin tersenyum tipis. Su Yichen menjadi semakin tidak seimbang. Jika Longling adalah pacar Chu Qin dekat dengannya, ini adalah hal yang wajar. Namun, sekarang Chu Qin hanya memberitahu Su Xiyun, bukan dia. "Guru, kamu memihak." Su Yichen berkata dengan marah, "Katakan saja pada kakakku apa yang harus dikenakan, jangan beritahu aku." "Sebenarnya, Yichen, aku di sini untuk memberitahu kamu, tetapi kamu sudah memakainya." Chu Qin tersenyum tipis, "Kamu tinggal di sebelah rumahku, dan aku akan memberitahumu jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Mendengar ini, Su Yichen sangat senang. "Ya, aku tinggal di samping Chu Qin. Di dekat anjungan air, aku akan mendapatkan bulan pertama." Sekarang, giliran Su Xiyun yang menggertakkan giginya secara diam-diam. Su Yichen sebenarnya tinggal di sebelah Chu Qin. Namun, sebagai permaisuri, dia tentu saja tidak bisa cemburu dengan saudara perempuannya, jadi dia tersenyum pada Chu Qin dan berkata, "Guru, pelatihan, bisakah kita mulai?" "Baiklah, ayo pergi." Chu Qin mengangguk. Segera, dia membawa Longling, Su Yichen, dan Su Xiyun ke pulau di danau di belakang markas besar Sekte Roh Kudus. Pulau di danau ini secara khusus diperintahkan oleh Chu Qin untuk menemukan naga dan phoenix. Itu adalah tempat peristirahatan bagi naga dan phoenix, benar-benar tenang dan elegan. Su Qingtian dan Raja Paus Iblis Laut dalam sangat menarik dan jauh dari tempat pengajaran Chu dan Qin, memilih untuk menjaga Su Yichen dan Su Xiyun di pinggiran pulau. "Guru, apa yang kita lakukan di sini?" Su Yichen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Sangat sederhana. Selanjutnya, kami akan mengajarkan 3 keterampilan khusus. Haihua, setengah naga, dan keterampilan lunak," jawab Chu Qin. "Chu Qin, keterampilan lunak adalah keterampilan yang dikatakan Suster Erlong yang dapat ditingkatkan ke level 6 dalam waktu 1 bulan." Tanya Longling. Su Xiyun dan Su Yichen terkejut dan salah. "Ya," Chu Qin tersenyum dan mengangguk, "tapi itu tidak akurat. Seberapa banyak yang dapat ditingkatkan tergantung pada usaha Anda." "Guru, saya pasti akan bekerja keras." Su Yichen berkata dengan gembira, "Guru, apa itu setengah naga? Bisakah kita juga mempelajarinya?" "Tentu saja." Chu Qin mengangguk, "Transformasi setengah naga dapat diterapkan pada semua orang, tetapi lebih menonjol untuk roh bela diri naga. Namun, jika kamu dan Xiyun mempelajarinya, atributnya akan meningkat beberapa persen. 200, seharusnya tidak menjadi masalah." 200. Su Xiyun terkejut. Awalnya dia berpikir bahwa peningkatan keterampilan yang dihasilkan sebesar 20 hingga 30% tidak buruk. Tanpa diduga, itu langsung mencapai 200. "Guru, keterampilan apa yang akan kita pelajari terlebih dahulu?" Su Xiyun bertanya dengan gembira. "Jiuji, tentu saja soft juggling." Chu Qin menjawab, "Tubuh adalah fondasinya, dan soft juggling adalah keterampilan latihan fisik. Tentu saja, itu lebih cocok untuk pelajar pertama."
Kalau begitu mulailah dengan sitap yang paling dasar. Chukin berkata, Linger, Siyun, Yi Chen, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Aku akan datang lebih dulu. Su Siyun berkata lebih dulu, aku yang tertua dalam hal ini, jadi aku harus memimpin. Su Yi Chen mendengus pelan setelah mengambil waktu istirahat dengan lambat. Baiklah, Siyun, kamu datang lebih dulu. Chukin mengangguk, mengeluarkan selimut kulit dingin, meletakkannya di lantai, lalu memberi isyarat kepada Su Siyun untuk berbaring. Guru, apakah kamu berbaring di atasnya? Su Siyun bertanya. Ya, Chukin mengangguk. Baiklah, Guru. Su Siyun mengangguk dengan lembut, lalu berbaring telentang dalam postur yang sangat elegan. Segera setelah itu, Su Siyun mengikuti instruksi Chukin dan meletakkan tangannya di bawah bagian belakang kepalanya, lalu Chukin menekan betis Su Siyun. Lembut sekali. Chukin diam-diam terkejut. Betis Su Siyun begitu lembut, dan ada kenikmatan yang tak terlukiskan di balik celana ketat elastis itu. Guru, apa selanjutnya? Su Siyun juga tampaknya merasa bahwa Chukin sedang memegang betisnya, tetapi dia tidak peduli, sebaliknya dia terus bertanya. Gunakan kekuatan pinggang dan tanganmu untuk meletakkan kepalamu di atas kakimu. Jawab Chukin. Baiklah, Guru. Su Siyun melakukannya. Segera setelah itu, menggunakan kekuatan pinggangnya, dia membungkukkan tubuhnya ke arah Chukin. Chukin tercengang, dan Su Siyun tidak tahu harus berbuat apa, sehingga kepalanya membentur kepala Chukin secara langsung, dan di suatu tempat, dia bahkan menyentuh lengan Chukin yang tebal. Siyun, apa yang kamu lakukan? Chukin sedikit terkejut dan tidak tahan untuk disalahkan. Guru, saya minta maaf. Tetapi Anda tidak memberitahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Su Siyun meminta maaf. Tidak apa-apa. Selanjutnya, sangat mudah. Kembalikan tubuhmu ke posisi semula lagi, lalu kamu bisa maju mundur. Chukin tersenyum tipis. Bagus. Su Siyun mengangguk senang. Cepat. Chukin memberi perintah sambil memperhatikan siklus Su Siyun. Ya, di mana Su Siyun melakukan sitap, dia hanya bisa melakukannya sesuai dengan persyaratan Chukin. Su Siyun adalah kaisar jiwa, dan fisiknya secara alami lebih kuat daripada orang biasa. Dia melakukan 100 sitap berturut-turut tanpa sedikit pun rasa lelah. Namun, napas Su Siyun terlihat jelas semakin cepat. Itu sangat menyegarkan bagi Chukin. Guru, apakah ini akan meningkatkan kekuatan spiritualku? Su Siyun bertanya sambil tersenyum. Kenapa, kamu menanyaiku? Chukin tersenyum tipis. Jangan berani, jangan berani. Su Siyun menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Chukin adalah keturunan Dewa Laut, bagaimana dia bisa menipu dirinya sendiri? Katakan yang sebenarnya, melalui sitap, kamu dapat menggabungkan sirkulasi darah dan kekuatan jiwa tubuhmu, dengan demikian meningkatkan kecepatan penyerapan kekuatan jiwamu, sehingga kekuatan jiwamu secara alami akan meningkat pesat. Chukin Ho mengarang cerita, bagaimanapun, sistem hanya mengajarinya soft skill, yang mirip dengan krang, push-up, dan squat di kehidupan sebelumnya. Namun prinsipnya, sistem tidak memberitahunya. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan bahwa Chu dan Qin sama sekali tidak masuk akal. Ya, Guru, saya mengerti. Su Siyun mendengar penjelasan Chukin, bahkan lebih yakin. Guru, saya juga akan melakukannya. Pada saat ini, Su Yi Chen mengambil inisiatif untuk berbaring di tanah. Dia melihat kontak dekat antara Chukin dan Su Siyun, dan dia merasa gatal di hatinya. Baiklah, Linger, bantu Siyun untuk menekan, aku akan mengajari Yi Chen dulu, dan aku akan mengajarimu nanti. Chukin menatap Longling. Longling tentu saja langsung setuju. Dia memiliki tingkat kasih sayang yang sistematis, tidak seperti Su Siyun dan Su Yi Chen, dia pada dasarnya tidak cemburu. Mendengar ini, Su Siyun jelas menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tetapi dia tetap tidak melanggar maksud Chukin. Guru, haruskah aku melakukan sitap juga? Su Yi Chen bertanya dengan gembira ketika dia melihat Chukin berjalan ke arahnya. Kamu tidak membutuhkannya, setiap orang menggunakan metode pelatihan yang berbeda, tetapi itu lebih baik. Chukin tersenyum tipis, aku memanggilmu Gong Qiao. Apa yang harus dilakukan? Kata Su Yi Chen dengan bersemangat. Sangat mudah, berbaringlah dan lengkungkan pinggangmu. Chukin menjelaskan secara lisan, sambil menopang pinggang Su Yi Chen dengan tangannya, menyebabkannya perlahan mengangkat pinggangnya. Ya, begitulah. Pada saat yang sama,
tekan telapak tanganmu ke bawah dan perlahan angkat. Setelah Su Yichen mencapai lengkungan lengkung yang menonjol, Chu Qin terus memesan. Segera, Su Yichen melakukan segalanya, dan tubuhnya yang indah muncul di depan Chu Qin dalam bentuk jembatan lengkung yang aneh. Namun, meskipun demikian, karena sosok Su Yichen begitu sempurna, bentuk ini tidak hanya tidak membuatnya aneh, tetapi sebaliknya, itu menarik lebih banyak perhatian orang. Yichen, bolehkah aku duduk di pangkuanmu? Chu Qin bertanya, aku perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut untukmu. Tidak masalah, kamu seorang guru. Su Yichen menjawab sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, Chu Qin duduk di kaki giok Su Yichen tanpa basa-basi. Nama itu disebut penyesuaian untuknya, sebenarnya, Chu Qin menikmati kesenangan yang luar biasa ini. Namun, Su Yichen tampak sempurna karena tidak merasa bahwa Chu Qin sedang menganiayanya. Dia merasa bahwa Chu Qin sangat peduli padanya dan mengajarkan sesuatu yang lebih baik daripada yang diajarkan saudara perempuannya, Su Xiyun. Melihat Chu Qin duduk di pangkuan Su Yichen dan Su Xiyun melakukan sit-up di sampingnya, dia tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Guru, sit-up, aku sudah belajar, bisakah kamu mengajariku jembatan lengkung? Teriak Su Xiyun. Oke, ini dia. Chu Qin mengangguk. Sepanjang sore, Chu dan Qin mengajari kedua saudari Su Xiyun dan Su Yichen tentang sit-up, push-up, jembatan lengkung, dan berlutut. Kedua saudari itu, alih-alih memiliki keraguan atau penolakan, membiarkan Chu Qin bermain dengan tubuh mereka. Tidak hanya itu, keduanya berlomba-lomba untuk sementara waktu, karena takut pihak lain akan melampaui diri mereka sendiri. Guru, kalau begitu aku akan kembali dulu, kata Su Xiyun kepada Chu Qin yang basah oleh keringat dan rambutnya. Chu Qin tersenyum dan mengangguk, percayalah padaku, besok pada saat ini, kekuatan rohmu mungkin akan ditingkatkan satu tingkat. Benarkah? Su Xiyun sedikit gembira. Ya, kata Chu Qin dengan tegas. Bagaimana denganku, guru? Su Yichen bertanya dengan pakaian yang basah oleh keringat pada saat yang sama. Tentu saja bisa, Chu Qin tersenyum. Bagus, terima kasih guru, kalau begitu aku akan kembali besok, kata Su Xiyun, menoleh ke Su Yichen dan berkata, Yichen, kirimkan padaku. Hah, Su Yichen terkejut pada awalnya, lalu dengan enggan berkata, oh. Setelah kedua saudari itu pergi, Chu Qin menoleh ke Longling dan meminta maaf sedikit. Maaf, Linger, hari ini, kamu mungkin belum belajar apapun. Chu Qin tidak menyangka bahwa kedua saudari ini akan begitu menyiksa. Aku wanitamu, seharusnya aku memikirkanmu. Longling tersenyum acuh tak acuh. Apa maksudmu? Chu Qin sedikit terkejut. Chu Qin, aku sudah bersamamu begitu lama, dan aku masih sangat mengenalmu. Kamu telah menyukai Su Xiyun dan Su Yichen. Longling tersenyum sambil tersenyum. Jadi, jelas, wajah Chu Qin menjadi hitam. Kurasa bukan hanya aku, tetapi mereka berdua juga mengetahuinya. Jawab Longling. Maksudmu, mereka tahu, tetapi mereka tidak melawan. Chu Qin sebenarnya memiliki ide yang sama. Mendengar Longling mengatakan ini, dia bahkan lebih bersemangat. Ini pasti. Longling menjawab, Chu Qin, aku tidak berani mengatakan 100%, tetapi 9 dari 10, tidak, 9 dari 10, Su Yichen dan Su Xiyun menarik bagimu. Linger, jangan berbohong padaku. Chu Qin balas tersenyum. Jangan berbohong padamu. Longling pasti penuh dan percaya diri. Hati Chu Qin tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan, ini menunjukkan bahwa dia tidak jauh dari menyelesaikan tugas Dewi Su Yichen dan tugas Dewi tersembunyi Su Xiyun. Tugas Dewi tersembunyi Su Xiyun sebenarnya dibuat oleh Chu dan Qin, tetapi kemungkinan besar itu akurat, karena Chu Qin menemukan aturan bahwa semua wanita yang disukainya akan sesuai dengan sistem. Memikirkan hal ini, Chu Qin menoleh ke Longling dan berkata, Linger, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Longling tersenyum, ini yang seharusnya aku lakukan. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan mengeluarkan 6 tulang jiwa dari wadah pemandu jiwa, ini untukmu. Ambil saja. Beri kamu kompensasi. Ah, Longling membuka mulutnya sedikit. Chu Qin, kompensasi ini terlalu banyak. Kamu adalah wanitaku, apakah kamu sudah melupakannya? Kompensasi hanyalah alasan. Chu Qin menjawab, jangan menolak. Kamu tahu, tulang jiwa tidak bernilai uang bagiku. Baiklah, baiklah. Longling mengangguk, lalu berkata, bagaimana dengan Yichen dan Xiyun? Bagaimana kalau aku mengambil $2? Chu Qin menjentikkan hidung Qiong Longling dengan marah.
mereka berdua hanyalah muridku. Apakah aku perlu memberikannya kepada mereka? Baiklah, aku akan menerimanya. Longling mengangguk. Longling, selain itu, tulang jiwaku tidak dipanen dengan sia-sia. Chukin tersenyum ringan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Longling bertanya. Chukin tersenyum ringan, dan langsung memeluk Putri Longling. Pergilah ke kamarku dan kamu akan tahu. Ya, Longling tersenyum dan mengangguk. Dia tampaknya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tanpa rasa takut, tetapi sangat bersemangat dan gembira. Pada saat yang sama, Su Yichen menundukkan kepalanya sepanjang jalan dan mengikuti Su Xiyun ke taman yang relatif terpencil. Apakah itu salah? Su Xiyun berbalik dan menatap Su Yichen dengan suara keras. Ada apa? Su Yichen tampaknya tahu bahwa Su Xiyun akan bertanya, tetapi dia masih cemberut dan menundukkan kepalanya, sedikit bangga. Ada apa? Su Xiyun berkata dengan marah, kamu bilang kamu bisa belajar dari guru, tetapi kamu tidak bisa terlalu dekat dengannya. Lebih baik kamu melatih langsung pada guru. Pelatihan guru membutuhkan ini, Su Yichen berkata, dan, saudari, bukankah kamu bergantung pada belas kasihan guru? Berani membantah, Su Xiyun sedikit mengernyit. Balas saja, Su Yichen memberanikan diri, menatap Su Xiyun dan berkata, kakak, aku akui, aku suka guru itu, aku ingin bersamanya. Kakak, tidakkah kau juga? Aku tahu, kau juga suka guru itu. Jangan pikir aku tidak bisa melihatnya. Kau, Su Xiyun tiba-tiba menjadi marah dan menamparkan wajah Su Yichen dengan tamparan. Kakak, kau memukulku. Su Yichen menutupi wajahnya dengan mata kemerahan, sedikit terkejut, dan beberapa dengan marah menatap Su Xiyun. Maaf, Yichen, Su Xiyun berkata dengan rasa bersalah. Kakak, aku sedikit bersemangat. Hah, Su Yichen duduk di bangku. Yichen, aku minta maaf. Su Xiyun duduk di belakang Su Xiyun, menasihati, aku memukulmu, itu milikku. Tapi, apakah kau masih ingat bagaimana Ratu Ibu menghilang? Ekspresi Su Yichen tiba-tiba meredup setelah mendengar ini. Alasan mengapa Ibu Suri menghilang adalah karena orang yang penyayang dari ayah. Su Xiyun berkata dengan sangat sedih, jika bukan karena ayah, karena ada wanita lain yang meninggalkan tahta, tersesat dan dibunuh oleh seorang pesina, Ibu, aku tidak akan pergi tanpa pamit, sejauh ini tidak ada kabar. Berbicara tentang bagian belakang, Su Xiyun sudah menangis. Maaf, kakak. Setelah mendengar ini, Su Yichen memeluk pinggang ramping Su Xiyun dan terjun ke pelukannya. Guru memang sangat baik, tetapi kamu tidak boleh menyukainya. Su Xiyun menambahkan, namun, aku tahu aku tidak dapat membujukmu. Itu sebabnya aku belajar dengan guru bersamamu, hanya untuk mengawasimu. Pada akhirnya, kamu pikir aku cemburu padamu. Sebenarnya, kalimat ini adalah yang dimaksud Su Xiyun. Niat awalnya adalah untuk tidak membiarkan Su Yichen dan Chukin terlalu dekat, tetapi dia menemukan bahwa karena suatu alasan, dia perlahan-lahan kehilangan minat. Namun, di depan saudara perempuannya, dia harus mengatakannya. Kakak, meskipun kamu benar, ayah mengecewakan ibu dan ratunya karena asmara. Tapi, kakak, orang berbeda. Su Yichen terdiam lama dan berkata, guru, tidak mungkin seperti ayah. Orang jahat. Melihat mata Su Yichen yang tulus, Su Xiyun menghela nafas sedikit. Yah, Yichen, mungkin kamu benar. Aku sudah terbentuk sebelumnya. Lagi pula, tidak semua pria bajingan seperti kaisar. Guru, manusia itu benar-benar bagus. Jadi, kakak, kamu setuju denganku untuk mengejar guru? Su Yichen berkata dengan gembira. Yah, aku tidak hanya setuju. Su Xiyun tersenyum, lagi pula, Yichen, kita akan menjadi pesaing di masa depan. Hah, Su Xiyun sedikit terkejut. Kamu bilang, aku juga menyukai guru. Su Xiyun tersenyum ringan, namun, Yichen, jangan khawatir, aku tidak akan bersaing denganmu dengan identitas kakak perempuan atau identitas kaisar, persaingan antar wanita. Baiklah, kakak, aku tidak akan kalah. Su Yichen tersenyum percaya diri. Melihat senyum Su Yichen, Su Xiyun juga tersenyum dari lubuk hatinya. Di sisi lain, Chukin memeluk Longling dan kembali ke kamarnya. Setelah itu, Chukin meletakkan Longling dengan lembut di tempat tidur. Linger, apakah kamu gugup? Longling menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku sudah siap. Chukin, datanglah dengan percaya diri. Oke, Chukin balas tersenyum. Menghadapi Su Yichen dan Su Xiyun,
hormon Chu dan Qin sudah mencapai puncaknya. Su Yichen dan Su Xiyun juga memiliki bentuk tubuh dan kulit yang sangat bagus, tetapi Long Ling tidak kalah dengan mereka. Yang terpenting adalah Long Ling adalah wanitanya sendiri, Chu Qin tidak perlu menyeka minyaknya. Dia bisa memanjakan Long Ling tanpa rasa malu. Tepat ketika Chu Qin hendak melepaskan pertahanan Long Ling, di samping Chu Qin, cahaya putih keperakan menyala. Napas ini, Chu Qin terkejut terlebih dahulu, lalu sedikit bersemangat. Chu Qin, aku sangat takut. Pada saat ini, Long Ling entah kenapa merasakan tekanan dari jiwanya, dia panik dan cepat-cepat bersembunyi di belakang Chu Qin. Linger, jangan takut, dia miliknya sendiri. Chu Qin tersenyum tenang. Benar saja, di tengah cahaya putih keperakan, sebuah suara yang bisa disebut abadi terdengar. Ya, saudari, semuanya adalah keluarga, apa yang harus ditakuti? Detik berikutnya, sosok yang mulia, cantik, dan anggun keluar dari cahaya putih keperakan. Rambut perak orang itu terurai, menjuntai hingga ke pergelangan kakinya. Di bawah rambut perak itu, ada wajah yang cantik dan disukai dunia, dan itu adalah Gu Yuena. Pada saat ini, Gu Yuena, tidak seperti biasanya, tidak mengenakan surat berantai putih keperakan. Pakaiannya sangat keren, tubuh bagian bawahnya adalah celana pendek denim biru, dan tubuh bagian atasnya adalah kaos ketat biru abu-abu. Dua potong pakaian itu saling melengkapi, dan kulit putih susu Gu Yuena, lengan akar teratai seputih salju, dan bentuk tubuh yang sempurna semuanya terlihat jelas. Kuncinya adalah celana pendek denim jenis ini dan unik, rantai celananya terletak di luar. Naer, apa yang kau kenakan hari ini? Chu Qin menatap Gu Yuena, merasa sedikit bersemangat. Kenapa, kau tidak memberikan gaun ini padaku sebelumnya? Gu Yuena tersenyum. Aku tidak mengatakan bahwa pakaiannya tidak bagus, tetapi Naer, kau memiliki perasaan yang tak terlukiskan saat kau mengenakannya. Chu Qin tersenyum tipis. Tidak tahu, bagaimana rasanya? Gu Yuena berkata Yanran. Aku tidak tahu, kata Chu Qin, memeluk pinggang ramping Gu Yuena dan mengendus aroma khas Gu Yuena. Chu Qin, ini, Long Ling bertanya di sampingnya. Linger, ceritakan tentang ini. Chu Qin tersenyum tipis. Gu Yuena, kau bisa memanggilnya Kakak Naer. Kakak Naer, Long Ling segera menoleh ke Gu Yuena dan berkata, Hei, Kakak Linger, kau tampaknya bukan manusia, juga bukan makhluk jiwa. Gu Yuena sedikit terkejut, kau adalah setengah naga. Yah, darah manusia dan naga mengalir di tubuhku. Long Ling mengangguk, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Gu Yuena tersenyum tipis. Kakak Naer, apakah ras naga? Long Ling bertanya dengan gugup. Linger, Naer bukan hanya klan naga, tetapi juga klan naga biasa. Dia adalah dewa naga, raja dari semua binatang buas. Jawab Chu Qin. Ah, Long Ling, lihatlah rajaku. Mendengar ini, darah di tubuh Long Ling tampaknya diaktifkan, dan dia tanpa sadar membungkuk padanya. Bangun, Chu Qin dan Gu Yuena menghentikan gerakan Long Ling pada saat yang sama, dan yang pertama membelai dan berkata dengan lembut, Linger, mereka berdua mengatakan bahwa mereka adalah saudara perempuan. Apa yang kamu sembah? Aku tidak tahu, Chu Qin. Long Ling bertanya dengan bingung, sepertinya aku memiliki keinginan untuk membungkuk ketika mendengar kata Dewa Naga. Itu darah. Gu Yuena tersenyum lembut, naga akan memiliki perasaan menyembah di depan Raja Naga yang sangat kuat. Namun, Linger, jangan lakukan ini padaku. Jika kamu berlutut padaku, bukankah itu akan menjadi kekacauan? Senioritas, Chu Qin juga tidak akan senang. Baiklah, Long Ling mengangguk. Ngomong-ngomong, Naer, mengapa kamu di sini? Chu Qin Cao Gu Yuena bertanya. Apa yang kamu bicarakan? Gu Yuena mengerutkan kening, meninggalkan benua Douluo tiba-tiba membuat persepsiku tentang sisik naga di tubuhmu menghilang. Kamu tidak tahu betapa cemasnya aku. Jadi aku melepaskan sebagian kekuatan naga, aku menemukan posisimu, jadi aku datang ke sini dengan cepat. Ternyata begitu. Maaf, Naer, kali ini datang ke Kekaisaran Matahari Bulan, itu agak tiba-tiba. Chu Qin meminta maaf sedikit. Tidak apa-apa, aku lega melihatmu selamat. Gu Yuena menggelengkan kepalanya tanda mengerti. Gu Yuena tahu bahwa Chu Qin pasti datang ke sini untuk mencari kecantikan tertentu, dan selain itu, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Petik 2. Lagi pula, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Gu Yuena menambahkan sambil tersenyum. Ah,
Chukin tertegun sejenak. Ah apa? Gu Yuena berkata, Chukin, Linger, bukankah kalian baru saja bersiap untuk tidur? Saat dia berkata, Gu Yuena meletakkan tangannya di bahu Chukin dan memasang postur menggoda. Aku tidak akan datang jauh-jauh, tidakkah kau ingin membawaku satu? Naer, Linger baru pertama kali, mungkin tidak terlalu nyaman. Atau, tunggu aku. Tidak, Chukin, biarkan kakak Naer datang bersama, aku baik-baik saja. Chukin baru saja ingin menolak Gu Yuena, Longling mengambil inisiatif untuk berkata. Baiklah, baiklah. Sudut mulut Chukin sedikit miring. Ketika Longling mendengar kata-kata itu, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan pertahanannya, dan Chukin mengulurkan tangannya ke rantai celana Gu Yuena dan dengan lembut menariknya ke bawah. Sekitar 3 jam kemudian, pertarungan sengit yang terus-menerus membuat Longling sedikit lelah pada awalnya, dan tertidur, tetapi Gu Yuena tampaknya masih penuh vitalitas. Chukin, aku benar-benar ingin mencoba saudari Linger seperti itu. Gu Yuena menatap Chukin, cucu berkata dengan menyedihkan. Siapa yang memintamu untuk menempelkan segel pada dirimu sendiri? Kamu tidak bisa menyelesaikannya. Chukin tersenyum tipis. Kalau begitu kamu cari cara untuk membantuku melepaskannya. Jawab Gu Yuena sambil memegang lengan Chukin. Naer, kamu tidak bisa menyelesaikannya setelah jutaan tahun, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Jawab Chukin, kamu pasti punya cara, kamu bisa menyembuhkan lukaku, pasti ada cara untuk memulihkan kekuatan rohku. Kata Gu Yuena dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan memikirkan cara. Chukin Chongni tersenyum. Baiklah, terima kasih, Chukin. Gu Yuena senang. Siapa yang menjadikan aku priamu? Kata Chukin lembut. Chukin, selama ini, aku tidak berencana untuk kembali ke hutan besar Stardow. Aku berencana untuk tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Lanjut Gu Yuena. Benarkah? Kata Chukin, agak gembira. Gu Yuena dianggap sebagai salah satu wanita tercantiknya, tetapi waktu yang mereka habiskan bersama terlalu singkat setiap saat, membuat makna Chukin masih belum selesai. Ya, Gu Yuena menjawab, meskipun kekuatan jiwa belum pulih, cederanya hampir sembuh, jadi tidak perlu tinggal di hutan besar Stardow, dan selama aku tidak menggunakan kekuatan jiwaku, alam dewa seharusnya tidak menyadarinya. Kamu dulu tidak cukup kuat, dan aku tidak ingin merepotkanmu, tetapi sekarang kamu cukup kuat, aku harus merepotkanmu. Bagaimana? Apakah kamu menyambutku? Ketika Chukin mendengar ini, dia mengambil gambar di suatu tempat di Gu Yuena, dan tersenyum lembut, kamu, dengan sadar bertanya. Itu bagus, dalam beberapa ronde lagi, aku akan melawanmu sampai fajar. Kata Gu Yuena, berbaring di tempat tidur dengan patuh, menunggu Chukin. Angin bertiup ke tirai, dan tidak ada yang bisa dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, Chukin memeluk Longling dan Gu Yuena dari kiri ke kanan, keluar dari ruangan dan datang ke alun-alun. Pada saat ini, para wanita Chu dan Qin sedang berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati kesejukan dengan santai. Tuan, melihat Gu Yuena, Ziji, Brigitte, Yu Ji Mei Wu Ayin, Xiao Wu dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Ziji Yu Ji Ji Mei Wu Ayin, dan Xiao Wu, lama tidak bertemu. Gu Yuena tersenyum manis pada gadis-gadis itu. Tuan, kapan Anda di sini? Brigitte bertanya dengan rasa ingin tahu. Tadi malam, jawab Gu Yuena. Naer, mengatakan bahwa kami datang ke Kekaisaran Matahari Bulan, dia tidak dapat menemukan kami, jadi dia datang untuk melihat. Jawab Chukin. Tuan, Anda terlalu khawatir. Jawab Ziji, dengan kekuatan Chukin saat ini, siapa yang bisa menyakitinya di dua benua? Terlebih lagi, kami masih mengikuti Chukin. Kalau begitu saya ingin datang dan melihat juga. Gu Yuena menjawab, orang ini, Chukin dari provinsi ini, selalu bersamamu dan melupakanku. Jangan khawatir, Tuan, itu tidak mungkin. Yuji menjawab, Chukin, tapi aku selalu mengingatmu. Benarkah? Gu Yuena menoleh ke Chukin dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja itu benar. Chukin mengangguk. Guru, rahasia apa yang akan kau ajarkan padaku hari ini? Pada saat ini, Su Yichen melihat Chukin dan berjalan dengan gembira. Chukin, Gu Yuena, dan yang lainnya menoleh dengan bingung. Su Yichen tercengang ketika dia melihat kecantikan Gu Yuena yang luar biasa. Chukin. Dia, hai, ada saudari baru.
Gu Yuena menatap Su Yichen dan berkata dengan akrab, "Halo, saudari, namaku Gu Yuena. Aku baru saja datang dari daratan Douro." "Naer, kamu salah paham." Chukin menjawab, "Dia adalah muridku, Su Yichen, bukan pacarku." "Oh." Gu Yuena mengangguk. Mendengar penjelasan khusus Chukin, Su Yichen merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia segera tersenyum pada Gu Yuena dan berkata, "Halo, Nona Gu Yuena, namaku Su Yichen. Kamu tidak perlu memanggilku guru." Gu Yuena menjawab, "Panggil saja aku saudari Naer." Kemudian, Gu Yuena berbisik di telinga Chukin, "Pokoknya, aku akan segera mengubah lidahku." Tentu saja Chukin mengerti apa yang dimaksud Gu Yuena, dan melirik Gu Yuena sekilas. "Wah, saudari Naer, kamu sangat cantik." Su Yichen menjawab, "Tentu saja, wanita gurumu, yang mana yang tidak cantik?" "Kamu juga cantik, Yichen." Gu Yuena berkata dengan kata-kata. "Terima kasih, saudari Naer. Tapi, aku tahu kau tidak secantik dirimu." Jawab Su Yichen, lalu menoleh ke Chukin, "Guru, karena saudari Naer baru saja tiba, kau harus menemaninya lebih lama. Aku akan pergi ke saudariku dan mengatakan bahwa besok akan ada pelatihan." Setelah itu, Su Yichen langsung lari. "Saudari bunga." Chukin, Yanfu tidak dangkal. Setelah Su Yichen pergi, Gu Yuena tersenyum sambil menutup mulutnya. "Naer, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan menghajarmu." Chukin tidak tahan untuk berkata dengan tegas. "Lagi pula itu sudah menghajarmu, aku tidak takut," kata Gu Yuena lugas. "Saudari Naer." Pada saat ini, Qian Rensui datang dan memegang lengan Gu Yuena. "Ada apa, saudari Suer?" Gu Yuena mengedipkan matanya yang indah. "Saudari Naer, aku belum benar-benar mempelajari makna mendalam dari Dewa Naga, bisakah kau mengajariku?" Tanya Qian Rensui. "Hah, Chukin, bukankah kau yang mengajarimu?" Gu Yuena bertanya dengan ragu. "Dia sudah mengajar sedikit, jadi dia tidak akan mengajar. Dia telah mengajar Su Yichen dan Su Xiyun, jadi dia tidak punya waktu untuk berbicara dengan kita." Qian Rensui menangis dengan getir. "Suer, kapan itu terjadi?" Chukin mengerutkan kening, "Aku memberikan segalanya kepadamu. Hanya saja di balik hantu Dewa Naga, itu memang sedikit mendalam. Naer, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajar, terutama beberapa lantai berikutnya." Chukin menoleh ke Gu Yuena dan berkata, "Akhirnya, ada saatnya kamu tidak bisa melakukannya." Gu Yuena tersenyum penuh kemenangan. "Baiklah, kalau begitu aku akan mengajarimu. Selain itu, aku akan mengajarimu beberapa hal lainnya," kata Gu Yuena. Mendengar ini, semua wanita berdiri dan berkumpul. Makna mendalam Gu Yuena adalah sesuatu yang dapat Anda temui tetapi tidak dapat diminta. "Tunggu, di mana Huanger Jinger?" tanya Chukin. "Saya tidak tahu." Xiao Hu menggelengkan kepalanya. "Mungkin, Roh Kudus mengajarkan sesuatu untuk ditangani." Liu Erlong menambahkan, "Naer Suir, aku akan mencari mereka terlebih dahulu. Aku ingin mengajari mereka bersama," kata Chukin, berjalan menuju aula pendidikan Roh Kudus. "Aku akan pergi bersamamu." Gu Yuena dan Qian Rensui tersenyum bersamaan. "Baiklah, tapi tunggu sebentar." Chukin mengangguk. Saat Chukin berkata, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah tipis, lalu berkata kepada kedua wanita itu, "Baiklah, ayo pergi." "Dengan siapa kau berbicara tadi?" Gu Yuena bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku tidak akan memberitahumu." Chukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Aku tahu jika kau tidak memberitahuku. Mereka adalah dua muridmu," jawab Gu Yuena. "Naer, bagaimana kau tahu?" Chukin mengangkat alisnya sedikit. Baru saja, dia memang menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyampaikan pikirannya kepada Raja Paus Iblis Laut Dalam di udara, dan yang terakhir membawa Su Yichen dan Su Xiyun. Bagaimanapun, ajaran Gu Yuena tidak selalu tersedia. "Siapa aku, wanita yang paling mengenalmu?" Gu Yuena menjawab, "Kamu baik, bagaimana mungkin kamu merindukan seseorang, terutama wanita cantik di sebelahmu?" Chukin tersenyum tipis dan tidak membantah. Setelah itu, Chukin, Gu Yuena dan Qian Rensui datang ke aula tengah gereja Roh Kudus. Pada saat ini, pintu aula tengah tertutup rapat, dan pada saat yang sama, para pengikut Roh Kudus menjaga tempat ini dengan sangat ketat. Penatua tertinggi, melihat Chukin, pemimpin penjaga berkata dengan hormat, "Di mana Huanger dan Jinger?" tanya Chukin.
Penatua Hui Taisang, pemimpin dan tuan muda sedang mendiskusikan masalah di kuil. Pemimpin penjaga menjawab, ternyata tidak ada yang bisa masuk, tetapi kamu adalah pengecualian. Buka pintunya, Chu Qin mengangguk. Pintu terbuka, dan ketiga Chu dan Qin masuk ke dalamnya. Namun, anehnya, aula itu kosong saat ini, dan tidak ada tanda-tanda Lan Jinger dan naga Phoenix sama sekali. Bagaimana dengan orang-orang? Chu Qin bertanya sambil melihat ke arah pemimpin pengawal. Aneh, pemimpin dan tuan muda, jelas tidak pernah keluar, kata komandan pengawal dengan bingung. Chu Qin, Sister Huanger dan Sister Jinger, apakah mereka tidak ada di sini? Qian Renshui bertanya. Chu Qin menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera pupil matanya memutih. Di bawah tatapan kekuatan perspektif, Chu Qin menemukan bahwa masih ada ruang besar tepat di depan aula. Segera, Chu Qin memberi isyarat kepada pemimpin pengawal untuk meninggalkan aula dan keluar dari tembok. Chu Qin, tembok ini tampaknya kosong, dan ruang di dalamnya sangat besar. Kata Gu Yuena, yah, aku juga bisa melihatnya. Chu Qin mengangguk, tetapi semacam penghalang yang kuat harus dipasang di dinding, sehingga kekuatan perspektif tidak dapat melewatinya. Karena itu adalah pemandu jiwa tingkat ke-10. Tepat saat Chu Qin bingung, dinding di depan mereka terbuka darinya, dan Lan Jinger melangkah keluar darinya, dan suara Lan Jinger terdengar. Jinger, pemandu jiwa tingkat ke-10 apa? Chu Qin bertanya dengan sedikit bingung. Hanya ada cermin pelindung hati pemandu jiwa tingkat ke-10 dari kultus Roh Kudus, yang tidak dapat ditembus oleh kekuatan mental apapun, dan jika tidak diaktifkan secara aktif, akan sulit bagi Peerless Doulou untuk memecahkannya. Lan Jinger tersenyum penuh kemenangan. Pemandu jiwa tingkat ke-10 sudah terpasang, Saudari Jinger, di mana itu? Qian Renshui bertanya, rahasia inti dari Sekte Roh Kudus. Ruang pengembangan pusat perangkat pemandu jiwa. Lan Jinger menjawab, bagi Chu Qin, Qian Renshui dan Gu Yuena, dia tentu saja tidak perlu berbohong. Oh, Jinger, bawa kami masuk dan lihatlah, kata Chu Qin sedikit penasaran. Ya, Lan Jinger setuju. Chu Qin dan rombongannya berjalan masuk, mengikuti tangga menurun ke sebuah ruangan yang sangat kosong. Ini adalah ruangan yang penuh dengan nuansa sains dan teknologi, penuh dengan produk logam, mesin, roda gigi, dan pencipta pemandu jiwa raksasa yang tidak disebutkan namanya. Untuk memberi Chu Qin ilusi, dia melakukan perjalanan kembali ke kehidupan sebelumnya dan datang ke pusat produksi mekanik yang besar. Beberapa pencipta pemandu jiwa dapat mencapai hingga 100 meter. Namun, mesin di sini jauh lebih rendah daripada teknologi modern, dan sangat kasar. Tidak ada kemasan dari semua jenis paduan aluminium yang cantik, dan lebih seperti kombinasi ruang mesin abad pertengahan dan ruang mesin kuno. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa banyak murid Roh Kudus yang mengenakan jubah dan topeng hitam sedang membuat pemandu jiwa secara intensif. Wow, ini benar-benar membuka mata, Qian Renshui mendesah. Bahkan jika dia adalah tuan muda Istana Wuhun, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu.